Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ilmu Budaya Dasar. Kami akan menyampaikan materi kami mengenai manusia dan pandangan hidup. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami satu persatu. Mulai dari saya, Muhammad Jadi Hafiz sebagai moderator. Kedua, Agil Adriansyah. Dan ketiga, ada Muhammad Wilhansyah. Nah, untuk materi pertama, kita berikan kepada saudara kita Agil Adriansyah untuk menjelaskan. Agil Adriansyah, time is yours. Ya, yang pertama yaitu apa itu pandangan hidup. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup itu bersifat kodrat. Karena itu, ia menentukan masa depan seseorang. Untuk itu perlu dijelaskan pula apa arti pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Dengan demikian, pandangan hidup itu bukanlah timbul seketika atau dalam waktu yang singkat saja, melainkan melalui proses waktu yang lama dan terus-menerus, sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal sehingga diakui kebenarannya. Atas dasar ini, manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang disebut dengan hidup. Pandangan hidup banyak sekali macam dan ragamnya. Akan tetapi, pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama. Pandangan ini yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi, yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Apabila pandangan hidup itu diterima oleh sekelompok orang sebagai pendukung suatu organisasi, maka pandangan hidup itu disebut ideologi. Jika organisasi itu organisasi politik, ideologinya disebut ideologi politik. Jika organisasi itu negara, ideologinya disebut ideologi negara. Pandangan hidup pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yaitu cita-cita, kebajikan, usaha, keyakinan atau kepercayaan. Keempat unsur ini merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan. Cita-cita ialah apa yang diinginkan yang mungkin dapat dicapai dengan usaha atau perjuangan. Tujuan yang hendak dicapai ialah kebajikan, yaitu segala hal yang baik yang membuat manusia makmur, bahagia, damai, dan tentram. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras yang dilandasi keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan diukur dengan kemampuan akal, kemampuan jasmani, dan kepercayaan kepada Tuhan. Materi selanjutnya itu cita-cita. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disebut dengan cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Baik keinginan, harapan, maupun tujuan merupakan apa yang mau diperoleh seseorang pada masa mendatang. Dengan demikian, cita-cita merupakan pandangan masa depan, merupakan pandangan hidup yang akan datang. Pada umumnya, cita-cita merupakan semacam garis linier yang makin lama makin tinggi. Dengan perkataan lain, cita-cita merupakan keinginan, harapan, dan tujuan manusia yang makin tinggi tingkatannya. Apabila cita-cita itu tidak mungkin atau belum terpenuhi, maka cita-cita itu disebut angan-angan. Di sini persyaratan dari dan kemampuan tidak atau belum dipenuhi sehingga usaha untuk mewujudkan cita-cita itu tidak mungkin dilakukan. Misalnya, seorang anak bercita-cita ingin menjadi dokter. Ia belum sekolah, tidak mungkin berpikir baik, sehingga tidak punya kemampuan berusaha mencapai cita-cita. Itu baru dalam taraf angan-angan. Antara masa sekarang yang merupakan realita dengan masa yang akan datang, sebagai ide atau cita-cita terdapat jarak waktu.
Dapatkah seseorang mencapai apa yang dicita-citakan? Hal itu bergantung dari 3 faktor. Pertama, manusianya yaitu yang memiliki cita-cita. Kedua, kondisi yang dianggap selama mencapai apa yang dicita-citakan. Dan ketiga, seberapa tinggikah cita-cita yang hendak dicapai. Yang pertama itu faktor manusia. Yang mau dicapai cita-cita ditentukan oleh kualitas manusianya. Ada orang yang tidak berkemauan, sehingga apa yang dicita-citakan hanya merupakan khayalan saja. Hal demikian banyak menimpa anak-anak muda yang memang senang berkhayal, tetapi sulit mencapai apa yang dicita-citakan, karena kurang mengukur dengan kemampuannya sendiri. Sebaliknya, dengan anak yang berkemauan keras ingin mencapai apa yang dicita-citakan, cita-cita merupakan motivasi atau dorongan dalam menempuh hidup untuk mencapainya. Cara keras dalam mencapai cita-cita merupakan satu perjuangan hidup yang bila berhasil akan menjadikan dirinya puas. Selanjutnya, faktor kondisi. Faktor kondisi yang mempengaruhi tercapainya cita-cita pada umumnya dapat disebut yang menguntungkan dan yang menghambat. Faktor yang menguntungkan merupakan kondisi yang memperlancar tercapainya suatu cita-cita, sedangkan faktor yang menghambat merupakan kondisi yang merintangi tercapainya suatu cita-cita. Misalnya sebagai berikut. Amir dan Budi adalah dua anak pandai dalam satu kelas. Keduanya bercita-cita menjadi sarjana. Amir anak orang yang cukup kaya, sehingga dapat mencapai cita-citanya tidak mengalami hambatan. Malahan, dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi orang tuanya merupakan faktor yang menguntungkan atau memudahkan mencapai cita-cita si Amir. Sebaliknya, dengan Budi yang orang tuanya ekonomi lemah, menyebabkan ia tidak mampu mencapai cita-citanya. Ekonomi orang tua Budi yang lemah merupakan hambatan bagi Budi dalam mencapai cita-citanya. Yang terakhir, faktor tingginya cita-cita, yang merupakan faktor ketiga dalam mencapai cita-cita. Memang ada anjuran agar seorang menggantungkan cita-citanya setinggi bintang di langit. Tetapi, bagaimana faktor manusianya? Mampukah yang bersangkutan mencapainya? Demikian juga faktor kondisinya memungkinkan hal itu. Apakah dapat merupakan pendorong atau penghalang cita-cita? Sementara itu, ada lagi anjuran agar seseorang mendapatkan cita-citanya yang sepadan atau sesuai dengan kemampuannya. Pepatah mengatakan, bayang-bayang setinggi badan. Artinya, mencapai cita-cita sesuai dengan kemampuan dirinya. Anjuran yang terakhir ini menyebabkan seseorang secara bertahap mencapai apa yang diidam-idamkan. Pada umumnya, dilakukan dengan penuh perhitungan sesuai dengan kemampuan apa yang dimiliki saat itu serta kondisi yang dilaluinya. Contoh cerita. Pada mulanya Bashir adalah seorang pedagang kecil, pedagang kaki lima. Ia menyadari bahwa dengan modalnya yang kecil, maka dengan susah payah diperolehnya keuntungan yang berarti. Karena itu, dengan hematnya diselisihkan uang keuntungannya untuk memperbesar modalnya. Hal itu berhasil diperolehnya, sehingga dengan modal yang lebih besar, ia dapat menjadi pedagang menengah. Dan dengan ketekunannya lagi dilanjutkan kegiatannya dalam dagang. Dengan kejujuran serta kesungguhannya, dapatlah ia memperbesar usahanya melalui kredit yang dipercayakan bank kepadanya. Dengan pengalaman sebagai bekal, kesungguhan serta kepercayaan yang dapat diberikan kepada relasinya, Basir berhasil menjadi pedagang besar. Cita-citanya berangsur dari pedagang kecil ke pedagang menengah, dan akhirnya tercapai menjadi pedagang besar. Suatu cita-cita tidak hanya dimiliki oleh individu, masyarakat dan bangsa pun memiliki cita-cita juga. Cita-cita suatu bangsa merupakan keinginan atau tujuan suatu bangsa. Misalnya bangsa Indonesia mendirikan suatu negara yang merupakan sarana untuk menjadi suatu bangsa yang masyarakatnya memiliki keadilan dan kemakmuran. Demikian dari materi yang saya kasih, selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agil Adriansyah untuk paparan materinya. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai kebajikan dan juga usaha. Nah, dimulai dari materi kebajikan. Nah, kebajikan ini atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika.
Nah, manusia berbuat baik karena menurut kodrat manusia itu baik, manusia bermoral atas dorongan suara hatinya. Manusia itu cenderung berbuat baik. Manusia adalah seorang pribadi yang utuh, terdiri atas dua unsur yaitu jiwa dan badan. Unsur yang ini terpisah ketika mereka meninggal. Karena merupakan pribadi, manusia juga mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, cita-cita sendiri, dan sebagainya. Justru karena itu, karena mementingkan diri sendiri, seringkali manusia tidak mengenal kebajikan. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk hidup bermasyarakat, saling membutuhkan, tolong menolong, menghargai sesama anggota masyarakat. Sebaliknya pula, saling mencurigai, saling membenci, saling merugikan, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk akan Tuhan untuk dapat berkembang karena Tuhan. Untuk itu, manusia dilengkapi kemampuan jasmani dan juga rohani, serta fasilitas alam sekitarnya seperti tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Untuk melihat apa itu kebajikan, kita harus melihat dari tiga sini, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi, manusia sebagai anggota masyarakat, dan manusia sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk pribadi, manusia dapat menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang buruk. Baik dan buruk itu ditentukan oleh suara hati. Suara hati semacam bisikan di dalam hati yang mendesak seseorang untuk menimbang dan menentukan baik buruknya suatu perbuatan, tindakan atau tingkah laku. Jadi, suara hati yang dapat merupakan hakim untuk diri sendiri. Sebab itu, nilai suara hati sangatlah besar. Misalnya orang tahu bahwa membunuh itu buruk. Suara hatinya mengatakan demikian. Namun, manusia kadang-kadang tak mendengarkan suara hatinya sendiri. Suara hati selalu memilih yang baik. Sebab itu ia selalu mendesak orang untuk berbuat baik bagi dirinya. Oleh karena itu, kalau seseorang berbuat sesuatu sesuai dengan bisikan suara hatinya, maka orang tersebut perbuatannya pasti baik. Jadi, berbuat atau bertindak menurut suara hati, maka tindakan atau perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, perbuatan atau tindakannya berlawanan dengan suara hati kita, maka perbuatan itu dikatakan buruk. Misalnya, hati telah mengatakan, tolonglah orang itu menderita, dan kita berbuat untuk menolongnya. Maka itu kebajikan. Sebaliknya, apabila hati kita berkata demikian, namun kita seolah-olah tak mendengarkan suara hati itu, maka munafiklah kita. Karena merupakan anggota masyarakat, seseorang juga terkait dengan suara masyarakat. Setiap masyarakat adalah kumpulan pribadi-pribadi, sehingga setiap masyarakat pada hakikatnya adalah kumpulan suara hati pribadi-pribadi dalam masyarakat. Sebagaimana suara hati, tiap pribadi itu pasti menginginkan yang baik. Maka masyarakat terdiri atas pribadi-pribadi itu pun pasti suara hatinya juga menginginkan yang baik. Maka masyarakat yang terdiri atas pribadi-pribadi pasti suara hatinya juga menginginkan yang baik untuk kehidupan masyarakatnya. Sebab itu jika berdasarkan pada suara-suara hati anggota masyarakat, pada dasarnya adalah baik. Misal, warga di suatu daerah menghendaki kerja bakti dengan mengadakan pembersihan saluran air di kampung. Bila kita ikut beramai-ramai kerja bakti, berarti kita mengikuti dong suara hati masyarakat. Kerja bakti itulah, tetapi bila kita tidak mengikuti, berarti kita tidak mau mengikuti suara hati masyarakat. Sesuatu yang baik bagi masyarakat, berarti baik bagi kepentingan masyarakat. Tetapi dapat saja terjadi bahwa sesuatu yang baik bagi kepentingan umum atau masyarakat tidak baik bagi salah seorang atau segelintir orang di dalamnya, maupun sebaliknya. Dengan demikian, seseorang harus tunduk kepada apa yang baik bagi masyarakat umum. Contoh, Budi tidak setuju jalan di rumahnya diperlebar karena harus memotong bagian depan rumahnya. Tapi masyarakat kampung mengusulkan dan telah disetujui jalan itu harus diperlebar demi keamanan. Nah, desakan-desakan seluruh warga dengan sangat terpaksa, maka si Budi ini terpaksa setuju lah. Jadi, baik atau buruknya yang dilihat menurut suara hati sendiri, meskipun demikian, harus dinilai dan diukur menurut suara atau pendapat umum.
Di sini tidak berarti bahwa pendapat umum atau kepentingan umum itu di atas segala-galanya ya. Sehingga suara hati atau pendapat atau kepentingan pribadi-pribadi dipaksa begitu saja. Karena sebagai makhluk Tuhan, manusia pun harus mendengarkan suara hati Tuhan. Suara Tuhan membisikkan agar manusia berbuat baik, menjalankan perbuatan yang tidak baik. Jadi untuk mengukur perbuatan baik dan buruk harus kita dengar pula suara Tuhan atau kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berbentuk hukum Tuhan atau hukum agama yang tertulis dalam kitab suci. Jadi kebajikan itulah perbuatan kita yang selaras dengan suara hati kita. Suara hati dan hukum Tuhan, kata kebajikan itu bermakna sendiri berkata sopan, santun, berbahasa baik, bertingkah laku baik, ramah-tamah terhadap siapapun, berpakaian, termasuk berpakaian sopan juga agar tidak merangsang bagi orang-orang yang melihatnya. Baik, buruk, dan ketidakbijakan yang menimbulkan daya kreativitas bagi seniman. Banyak hasil seni yang lahir dari ketidakbajikan. Next slide, please. Nah, karena banyak hasil seni ini lahir dari imajinasi atau ketidakbijakan. Namun ada pula kebajikan semu, yaitu kejahatan yang berselubung dalam kebajikan. Kebajikan semu ini sangat berbahaya karena pelakunya orang-orang munafik yang bermaksud mencari keuntungan diri sendiri. Kebajikan manusia nyata dan dapat dirasakan dalam tingkah lakunya. Karena tingkah laku bersumber pada pandangan hidup, maka setiap orang memiliki tingkah laku sendiri-sendiri. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku setiap orang. Yang pertama itu faktor pembawaan, identitas yang telah ditentukan pada waktu seseorang masih dalam kandungan. Pembawaan merupakan hal yang diturunkan atau dipusakai oleh orang tua. Tetapi mengapa mereka saudara kandung tidak memiliki pembawaan yang sama? Hal itu disebabkan karena sel-sel benih yang mengandung faktor penentu atau determinant berjumlah sangat banyak. Pada saat konsepsi saling berkombinasi dengan cara yang bermacam-macam sehingga menghasilkan anak yang bermacam-macam juga. Ini adalah prinsip variasi dalam keturunan. Namun mereka yang bersaudara memperlihatkan kecondongan ke arah yang rata-rata, yaitu sifat rata-rata yang dimiliki oleh saudara-saudara sekandung mereka sendiri. Nah, ini merupakan prinsip regresi filial. Pada masa konsepsi atau pembuahan itulah terjadi pembentukan temperamen seseorang. Lanjut ke faktor kedua, yang menentukan tingkah laku seseorang adalah lingkungan atau environment. Lingkungan yang membentuk seseorang merupakan alam kedua yang terjadi setelah anak itu lahir. Masa pembentukan dan ini masa waktu lahir. Lingkungan membentuk jiwa seseorang gitu, meliputi lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, orang tua maupun anak-anak lebih tua merupakan panutan seseorang. Sehingga bila dianut sebagai tauladan berbuat yang baik-baik, maka si anak yang tengah membentuk jati dirinya ini akan berbuat baik juga. Dalam lingkungan sekolah juga menjadi panutan utama adalah guru kan. Sementara teman-teman sekolah yang di sekolah itu ikut serta memberikan andilnya dalam lingkungan sekolah. Tokoh panutan anak sudah memiliki posisi yang lebih luas dibandingkan dengan pembentukan di dalam keluarga. Pembentukan pribadi dalam sekolah terjadi pada masa anak-anak atau masa sekolah. Lingkungan ketiga adalah lingkungan masyarakat yang menjadi panutan bagi seseorang
atau tokoh masyarakat dengan masa setelah anak-anak itu menjadi dewasa atau duduk di perguruan tinggi. Selain tokoh-tokoh dalam rumah tangga, sekolah, masyarakat yang merupakan person, kepribadian seseorang anak juga memperoleh pengaruh dari benda-benda atau peralatan dalam lingkungan tersebut yang merupakan non-person. Karena itu dalam pembentukan kepribadian, pada umumnya anak-anak kota lebih terampil dibandingkan dengan anak-anak pedesaan. Namun, hubungan bermasyarakat lebih berjenjang. Anak-anak dari daerah pedesaan ini ya yang lebih unggul gitu loh. Nah, ada faktor ketiga yang menentukan tingkah laku seseorang adalah pengalaman yang khas yang pernah diperoleh. Pengalaman pahit yang sifatnya negatif maupun pengalaman manis yang sifatnya positif memberikan manusia suatu bekal yang selalu digunakan sebagai pertimbangan sebelum seseorang mengambil tindakan. Mungkin sekali bahwa berdasarkan hati nurani ya, seseorang mau menolong orang dalam kesusahan, tetapi pernah memperoleh pengalaman pahit waktu mau menolong seseorang sebelum-sebelumnya ya, maka niat baiknya itu tertahan sehingga diurungkan untuk membantu. Belajar hidup dari pengalaman inilah yang merupakan pembentukan budaya dalam diri seseorang. Dalam prakteknya dari ketiga faktor di atas yaitu hereditas, lingkungan, dan pengalaman, manakah yang paling dominan? Gitu kan. Sulit sih untuk diberikan jawaban karena ketiga-tiganya ini terjalin erat sekali. Di samping ketiga faktor tersebut, dalam bentuk pribadi, seseorang berbeda-beda kekuatannya gitu loh. Dari pembentukan yang satu dengan pembentukan yang lain gitu. Next slide please. Oke, thank you. Selanjutnya adalah materi tentang usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras mewujudkan poin satu tadi, cita-cita ya. Setiap manusia harus kerja keras, terus berkelanjutan hidupnya gitu. Sebagian hidup manusia adalah usaha atau perjuangan. Perjuangan untuk hidup, dan ini sudah jadi apa namanya, kodrat manusia gitu. Tanpa usaha atau perjuangan, manusia itu tidak dapat hidup layak atau sempurna itu. Apabila apabila manusia bercita-cita menjadi kaya, dia harus bekerja keras gitu. Ada pula orang kaya yang mungkin hereditas ya, yang mungkin dari lahir sudah kaya. Atau yang kedua, bekerja keras. Jika tidak punya pilihan yang nomor pertama tadi, maka pilihan nomor dua inilah yang dilakukan orang itu bekerja keras untuk jadi orang kaya. Gitu. Apabila seseorang bercita-cita jadi ilmuwan, peneliti, apa yang harus dilakukan? Rajin belajar serta tekun menuntut semua ketentuan akademik. Gitu. Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak atau ilmu maupun dengan tenaga atau jasmani. Atau kedua-duanya, para ilmuwan lebih banyak bekerja keras dengan otak ilmunya daripada dengan jasmaninya. Sebaliknya para buruh, petani juga menggunakan jasmani daripada otaknya. Ini keterbalikan dari ilmuwan tadi. Para tukang dan para ahli lebih banyak yang menggunakan kedua-duanya, otak serta jasmani gitu loh, karena membutuhkan strategi gitu. Selain itu juga membutuhkan tenaga gitu secara jasmani. Para politisi lebih banyak kerja otak daripada kerja jasmani. Sebaliknya, para prajurit lebih banyak kerja jasmani daripada kerja otak. Kerja keras ini dasarnya menghargai dan meningkatkan hakikat serta martabat manusia. Sebaliknya, pemalas membuat manusia itu miskin, melarat, dan menjatuhkan harkat martabatnya sendiri. Karena itu tidak boleh bermalas-malasan, bersantai-santai, pokoknya harus satset-satset dalam hidup ini lah. Santai dan istirahat itu ada waktunya tersendiri gitu loh. Dan manusia itu punya kewajiban untuk mengaturnya. Dalam agama apapun,
diperintahkan untuk bekerja keras. Sebagaimana hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada para pengikutnya, berbunyi, bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kira-kira begitulah. Dari hadis dan firman ini dapat disimpulkan bahwa manusia itu perlu kerja keras untuk memperbaiki nasibnya sendiri gitu loh. Yang merubah nasib sendiri ya manusia itu sendiri untuk bekerja keras. Ini pun manusia dibatasi oleh yang namanya kemampuan. Karena kemampuan itu terbatas. Itulah timbul perbedaan tingkat kemakmuran antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kemampuan terbatas pada fisik, keahlian, atau keterampilan. Orang yang bekerja dengan fisik lemah memperoleh hasil sedikit, keterampilan akan memperoleh penghasilan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak punya keterampilan atau keahlian tertentu. Karena itu, mencari ilmu dan keterampilan itu suatu keharusan. Sebagaimana dinyatakan dalam ada satu ungkapan sastra, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dalam pendidikan dikatakan sebagai long last education. Karena manusia itu mempunyai rasa kebersamaan dan belas kasihan, cinta kasih antara sesama manusia, maka ketidakmampuan atau keterbatasan yang menimbulkan perbedaan tingkat kemakmuran itu diatasi bersama-sama. Cara tolong menolong, bergotong royong. Nah, apabila sistem ini diangkat ke tingkat organisasi negara, maka negara akan mengatur perjuangan warga negaranya sendiri sedemikian rupa sehingga perbedaan tingkat kemakmuran antara warga negara dapat dihilangkan dan tidak terlalu mencolok. Keadaan ini dapat dikaji melalui pandangan hidup atau ideologi yang dianut oleh suatu negara. Dalam negara yang menganut ideologi liberalis, kesadaran individu yang lebih berperan untuk membantu individu lain yang kurang atau tidak mampu untuk bekerja keras memperoleh penghasilan yang lebih layak. Jika individu tidak punya kesadaran atau rendah tingkat kesadarannya untuk membantu yang lain atau yang kurang mampu gitu, maka akan muncul perjuangan bebas dan persaingan bebas. Manusia yang satu mengeksploitir manusia lain, misalnya dalam hubungan kerja, majikan, mempekerjakan buruhnya dengan upah murah sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan gitu. Upah tidak mencukupi kebutuhan minimal si buruh ini. Sebaliknya, dalam negara yang menganut ideologi komunis, negara yang berperan dalam mengatur usaha perjuangan warga negara. Setiap warga harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang ditetapkan oleh negara itu. Bahkan dengan paksaan dan kekerasan. Asas kebersamaan, pemetaan, sama rata diterapkan dengan ketat. Akibatnya melanggar keadilan, melanggar HAM itu sendiri. Walaupun tujuan ideologi komunis itu adalah untuk kemakmuran warga sendiri ya, caranya mewujudkan kemakmuran itu tidak sesuai dengan harta dan martabat manusia. Manusia tidak lebih dari alat menciptakan kemakmuran. Padahal untuk membantu yang lain kurang atau tidak mampu, maka akan muncul perjuangan bebas dan persaingan. Manusia yang satu mengeksploitasi manusia lain, misal dan walaupun tujuan ideologi komunis itu adalah kemakmuran warga negara, caranya ini kan tadi tidak betul ya. Caranya ini dengan memberikan paksaan. Gitu. Padahal manusia itu punya makhluk ciptaan Tuhan yang punya harkat dan martabat. Gitu.
Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Firhansyah. Kepada Muhammad Firhansyah, time is yours. Terima kasih kepada moderator dan topik selanjutnya yaitu tentang keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar pandangan hidup berasal dari akal atau kekuasaan Tuhan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat yaitu aliran naturalisme, aliran intelektualisme, dan aliran gabungan. Dan aliran pertama yaitu aliran naturalisme, yang hidup manusia itu dihubungkan dengan kekuatan gaib yang merupakan kekuatan tertinggi. Kekuatan gaib itu dari natur dan itu dari Tuhan. Tetapi bagian tidak percaya pada Tuhan, natur itulah yang menjadi tertinggi. Tuhan menciptakan alam semesta yang lengkap dengan hukum-hukumnya. Secara mutlak, di kekuasaan Tuhan, manusia sebagai makhluk tidak mampu menguasai alam ini. Karena manusia itu lemah, manusia hanya dapat berusaha atau berencana. Tetapi Tuhan yang menentukan. Aliran naturalisme berintikan spekulasi. Mungkin ada Tuhan, mungkin juga tidak ada Tuhan. Lalu mana yang benar? Yang benar adalah keyakinan. Dan aliran kedua yaitu aliran intelektualisme. Dalam aliran ini adalah logika atau akal. Manusia mengutamakan akal. Dengan akal manusia berpikir, mana yang benar menurut akal itulah yang baik. Walaupun bertentangan dengan kekuatan hati nurani, manusia yakin bahwa kekuatan pikir atau akal kebajikan itu dapat dicapai dengan sukses. Dengan akal ciptakan teknologi. Teknologi adalah alat bantu yang mencapai kebajikan yang maksimal. Walaupun mungkin teknologi memberi akibat yang bertentangan. Dan aliran ketiga yaitu aliran gabungan. Dalam aliran ini, ialah kekuatan gaib dan juga akal. Kekuatan gaib artinya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Percaya adanya Tuhan sebagai dasar keyakinan. Sedangkan akal atau dasar kebudayaan yang menentukan benar tidaknya sesuatu. Segala sesuatu dinilai dengan akal, baik baik sebagai logika berpikir maupun sebagai rasa hati nurani. Jadi, apa yang benar menurut logika berpikir juga dapat diterima oleh hati nurani. Apabila aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka akan timbul 2 kemungkinan pandangan hidup. Next slide, please. Dan topik selanjutnya yaitu langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Manusia pasti mempunyai pandangan hidup, walau bagaimanapun bentuknya, bagaimana kita memperlakukan pandangan hidup itu tergantung pada orang yang bersangkutan. Ada yang memperlakukan pandangan hidup itu sebagai sarana mencapai tujuan dan ada pula yang memperlakukan sebagai penimbul kesejahteraan, ketentraman, dan sebagainya. Akan tetapi yang terpenting, kita seharusnya mempunyai langkah-langkah berpandangan hidup ini. Karena hanya mempunyai langkah-langkah itulah kita dapat memperlakukan pandangan hidup sebagai sarana mencapai tujuan dan cita-cita yang baik. Adapun langkah-langkah itu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenal. Mengenal merupakan suatu kodrat bagi manusia, yaitu merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidupnya yang dalam jalani. Mengenal apa itu pandangan hidup. Tentunya kita yakin dan sadar bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai pandangan hidup. Maka kita dapat memastikan bahwa pandangan hidup itu sudah ada sejak manusia itu ada. Dan bahkan hidup itu ada sebelum manusia itu belum turun ke dunia ini. Yang kedua, mengerti. Tahap kedua untuk berpandangan hidup yang baik adalah mengerti. Mengerti di sini dimaksudkan mengerti terhadap pandangan hidup itu. Terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam bernegara kita berpandangan dalam Pancasila, maka dalam berpandangan hidup pada Pancasila, kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagaimana mengatur kehidupan bernegara. Yang ketiga adalah menghayati. Langkah selanjutnya adalah mengerti pandangan hidup, adalah menghayati pandangan hidup itu. Dengan menghayati pandangan hidup kita memperoleh gambaran yang tepat dan benar mengenai kebenaran pandangan hidup itu sendiri.
Menghayati di sini dapat diibaratkan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan, mengenal pandangan hidup itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka menghayati ini, menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan pandangan hidup. Yang keempat yaitu meyakini. Setelah mengetahui kebenaran dan validitas, baik secara kemanusiaan maupun ditinjau dari segi kemasyarakatan, maupun negara dan dari kehidupan di akhirat, maka hendaknya kita meyakini pandangan hidup yang telah kita hayati itu. Meyakini ini merupakan suatu hal untuk cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya. Dengan meyakini berarti secara langsung ada penerimaan yang ikhlas terhadap pandangan hidup itu. Adanya sikap secara ikhlas ini maka ada kecenderungan. Dan selanjutnya yang kelima yaitu mengabdi. Pengabdian merupakan sesuatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya sendiri dan lebih-lebih oleh orang lain. Dengan mengabdi, maka kita akan merasakan manfaatnya. Sedangkan perwujudan manfaat mengabdi ini dapat dirasakan oleh pribadi kita sendiri. Dan manfaat itu sendiri bisa terwujud di masa hidup dan sesudah meninggal, yaitu di alam akhirat. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mengamankan. Mungkin sudah merupakan sifat manusia bahwa bila suatu pengabdian diri pada suatu pandangan hidup lalu ada orang lain yang mengganggu dan atau menyalahkannya, tentu dia tidak akan menerima dan bahkan cenderung untuk mengadakan perlawanan. Hal ini karena kemungkinan merasakan bahwa dalam berpandangan hidup itu dia telah mengikuti langkah-langkah sebelumnya dan langkah-langkah yang ditempuhnya itu telah dibuktikan kebenarannya, sehingga akibatnya bila ada orang lain yang mengganggunya maka dia pasti akan merasakan suatu respon, entah respon itu berwujud tindakan atau yang lainnya. Nah, itulah materinya. Saya akan kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Wirhansyah atas pemaparan materinya. Sebelum mengakhiri ini, apakah ada tambahan dari Saudara Adriansyah? Apa sudah pas? Tidak ada tambahan. Ya, baik. Eh, eh, Wirhansyah tadi, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator minta maaf jika kami ada kesalahan dalam pemilihan kata dan cara penyampaian materi kami. Nah, untuk pertanyaan bisa sekali didiskusikan nanti dan ditanyakan dengan cara pertanyaan itu di untuk pertanyaannya bisa disusun dulu lalu ditanyakan kepada kami pada saat presentasi di kelas nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator dan Agil Adriansyah serta Muhammad Irfansyah mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.